mungkin artinya permasalahan yang dihadapi di bagian itu. Artinya kemarin menemukan bukti teorema Pythagoras, kemudian di dalam segitiga yang istimewa itu kira-kira nanti permasalahan yang dihadapi kira-kira ya. Permasalahan yang dihadapi kayaknya sama kayaknya Pak. Sama. Jadi, dan juga modelnya yang saya terapkan kemarin setelah PBL (Problem Based Learning), itu sedikit ada peningkatan kreativitas anak, terutama dalam diskusi mereka itu. Cuma mereka masih rendah untuk mencari masalah itu Pak, mencari solusi. Kemarin yang kalau misalkan diamati dari siswa pada pembelajaran kemarin, apa yang sempat Bapak analisis kemarin instrumen di pengukurannya itu, kira-kira yang ditemukan apa ketika menyelesaikan masalahnya itu seperti apa gitu, ada gambaran nggak? Yang kemarin itu dalam pemecahan masalah, dalam menemukannya mereka sudah mengerti dan sudah mulai paham untuk mencari hipotenusnya. Yang awalnya mereka bingung, akhirnya dengan hasil model pembelajaran problem based ini mereka bisa menemukan masalah, terutama untuk mencari hipotenus atau sisi miringnya dari sebuah segitiga siku-sikunya. Cuman memang ya berani sih Pak, ini seperti dengan Pak Syawal tadi, permasalahan ini ada peserta didik yang inklusi di berkebutuhan khusus lah, ABK. Oke, mungkin kalau saran saya Pak Mul ya, jadi pertama mungkin terkait misalkan di masalah literasi numerasi, kalau misalkan kemarin yang sudah terlaksana itu teridentifikasi misalkan masih ada masalah mungkin barangkali kan gini, di dalam geometri misalkan apakah ketika dalam memecahkan masalah itu anak misalkan sulit atau mengalami kesulitan membuat ilustrasi, misalkan dari satu persoalan itu membuat gambar nggak bisa, sehingga ketika gambarnya salah, mungkin akhirnya jawabannya salah gitu ya, mungkin kan gambarnya gitu, gambarnya sudah benar tetapi ternyata cara menjalankan rumusnya salah gitu ya, itu kan mungkin kita akan mencoba mengidentifikasi itu, rumusnya sudah benar, gambarnya sudah benar, tetapi mungkin membuat kasus pemecahannya itu tidak lengkap misalkan, karena dalam mempersepsikan sesuatu itu misalkan, ternyata analisisnya kurang, berarti kan artinya di situ di literasi numerasi ada yang mungkin baru di tingkat awal T2, ada yang sudah sampai di penerapan tetapi CM-nya misalkan tidak mampu. Itu mungkin barangkali deskripsi itu yang agak itu mungkin bisa memberikan gambaran itu Pak, sehingga nanti kan pada pembelajaran hari ini saya mau meningkatkan yang seberapa ya yang menjadi masalah saya. Jadi sebenarnya sudah punya sesuatu yang mau diperbaiki itu apa misalkan itu, yaitu itu menjadi sesuatu yang paling tidak itu kan kita ada gambaran sedikit konkret pilihan nanti yang menjadi penyebab. Jadi sudah dilokalisir. Nah, di literasi numerasi itu yang tidak bisa itu seperti ini. Ya, kalau pemecahan masalah kan agak umum ya. Pemecahan masalah itu kan ada apakah di soal itu C2, C3 atau C4. Nah, nanti kan akhirnya nanti dikaitkan dengan HOTS-nya kan kelihatan gitu ya. Jadi mestinya mungkin agak dirinci seperti itu Pak Mul ya. Mungkin kalau misalkan nanti memudahkan Pak Mul untuk ini menentukan penyebabnya. Yang kedua, kalau nanti untuk anak yang sama dengan Pak Syawal tadi, kalau itu anak yang mungkin ABK, ya pertama gini, kalau nanti misalkan anak ABK itu di dalam pembelajaran ada satu atau lebih Pak? Satu kelas dua Pak, yang terdeteksi itu dua, iya kan? Yang tercatat itu dengan itu dua, tapi begitu saya amati ternyata bisa lebih dari dua Pak. Oh gitu. Karena kan jalur zonasi itu tidak
ketahuan karena mereka jalur zonasi ini. Ketika proses pembelajaran baru ketahuan lah. Oke. Nah, mungkin masalah yang dihadapi kan, kalau ini kan yang dilihat itu pertama, kalau misalkan tidak hafal rumus, ya, itu dialami oleh anak yang tidak ABK enggak ya? Gitu. Nah, sama kan berarti masalah itu kan akhirnya tidak terjadi hanya pada anak ABK. Iya. Nah, itu mungkin dilihatnya seperti itu. Kalau sama berarti kan mungkin solusinya walaupun tidak sama tapi kan masalahnya sama. Oh, anak juga tidak hafal rumus ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, iya Pak. Kira-kira ada masalah lain nggak? Kalau di Pak Sawal tadi kan karena lingkungannya tidak menerima, dikelompokkan anak yang reguler, anaknya nggak mau misalkan. Itu kan masalah dalam pembelajaran ya. Kalau seperti itu kan yang mestinya yang dikasih adalah sikap dan perilaku anak yang mungkin melibatkan karakter. Ya, itu masalahnya kan berarti mungkin ada karakter yang bermasalah di kelas itu. Ya, itu mungkin bentuk-bentuknya itu menjadi agak lebih rinci dan terdeskripsi Pak Mul ya. Mungkin bentuknya bisa seperti itu. Nanti kan akhirnya kita membuatkan itu kan gini. Kalau misalkan nanti terkait dengan kemampuan, kalau bisa medianya memang mengakomodir keduanya. Kan kalau misalkan dia itu hanya low learner, itu berarti nanti kan mungkin medianya sama ya, kan sama-sama bisa visual, bisa melihat, bisa mendengar, itu kan mungkin bentuknya sama, hanya penyederhanaan saja yang mungkin barangkali ini. Cuma kalau ada yang bentuknya itu adalah dia buta, misalkan nggak bisa melihat, itu kan menjadi satu bentuk yang harus disediakan media tersendiri. Nah, itu kalau seperti itu, kalau kita tidak fokus ke situ, ya mungkin sementara ya kita memikirkan yang mengambil nanti yang reguler semua gitu maksudnya. Oke. Kalau kita memisahkan, saya ingin mengakomodir itu, ya itu nggak apa-apa dibuat jadi masalah. Sehingga nanti harapannya adalah ada perbaikan dari masalah yang dihadapi itu. Itu mungkin Pak Mul ya, sehingga nanti biar memudahkan Pak Mul dalam menentukan penyebabnya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Iya, terima kasih. Oke ya. Jakarta. Iya. Jakarta. Iya Pak. Jakarta semua. Ini yang belum Kalimantan ini. Nih, atur nuwun Pak Mul. Ya, terima kasih Pak. Saya dulu. Oke. Oke, saya minta satu Kalimantan yuk. Jakarta sudah. Kalimantan. Iya. Kalimantan belum hujan ya Pak? Kalimantan belum hujan. Ayo, kalau presentasi nanti hujan. Bu Sriani mungkin, enggak? Yang tadi sudah siap. Punya saya masih banyak kekurangan ini Pak. Ya, nanti kalau ditampilkan diberi masukan Pak Sawal kan nanti langsung penuh. Tidak apa-apa Bu. Pak, coba Pak. Oke. Pak Imam nanti mungkin memberikan masukan, ada Pak Rudi, Pak Didi. Pak Didi Jakarta ya? Ya, Pak Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenis permasalahan yang pertama yaitu literasi, masalah yang diidentifikasi, peserta didik belum memiliki literasi membaca yang baik, kurangnya minat baca peserta didik, tingkat pemahaman peserta didik masih rendah. Analisis identifikasi masalah, masih ada peserta didik yang salah dalam menuliskan informasi dari soal. Yang kedua, masih ada peserta didik yang kurang memahami maksud dari soal. Kemudian untuk numerasi, kemampuan dasar dalam menghitung peserta didik masih rendah. Untuk analisis identifikasi masalahnya, masih ada peserta didik yang menyelesaikan soal dengan alat bantu hitung seperti kalkulator di HP. Kemudian yang ketiga, jenis materi HOTS, yaitu penalaran siswa tentang soal HOTS masih kurang. Untuk analisisnya,
Yang pertama, pemahaman peserta didik yang masih kurang tentang soal HOTS. Yang kedua, peserta didik kurang latihan tentang soal HOTS. Yang ketiga, peserta didik belum memaknai karakteristik HOTS dengan benar. Kemudian yang keempat, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, yaitu penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran yang masih terbatas. Untuk analisis masalahnya, pemahaman guru masih kurang mengenai langkah-langkah pada model yang digunakan. Yang kedua, guru masih kurang optimal dalam menerapkan model yang digunakan. Yang ketiga, pemahaman guru tentang LKPD hanya sekedar lembar kerja saja tanpa disertai petunjuk yang tepat dan tampilan yang menarik. Kemudian yang kelima, tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu guru belum maksimal memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint dengan tampilan yang menarik. Kemudian untuk analisisnya, yaitu kemampuan guru membuat PPT yang menarik masih sangat terbatas. Yang kedua, guru belum memanfaatkan HP dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak, masih banyak kekurangannya, mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sriani. Mungkin ditarik ke atas Bu Sriani, dari atas dulu beberapa itu. Oke. Bapak Ibu ada yang mau komentar? Nggak lihat, nggak ada orang. Halo, Assalamualaikum. Nggak ada ya? Ada yang mau komentar ya? Salam. Saya komentar sendiri, Ya, saya ngomong sendiri nanti. Oke, mungkin monggo nanti kalau ada yang komentar atau memiliki persoalan yang sama, mungkin nanti sebenarnya gini, kita akan diskusi dalam rangka sebenarnya untuk apa ya, ketika nanti ada masalah tadi kan suruh ke itu, atas. ketika nanti itu didiskusikan itu maksudnya memperjelas masalahnya apa. Jadi memperjelas saja sih sebenarnya. Kalau itu jelas, sehingga nanti harapannya Jadi adalah itu buat kegiatannya. Yang diatasi itu juga jelas gitu ya. Jadi Terus yang di Jakarta sehingga ini buat kalau kita lihat nanti memberikan masukan ya, mungkin Bapak Ibu juga tolong direnungkan kembali apakah nanti masukan-masukan itu bisa memperjelas atau tidak gitu ya, sehingga nanti kita fair aja di situ. Oke, mungkin saya melihat pertama gini, masalah literasi numerasi. Oke, nanti saya info. Ada 3 yang dibuat. Pertama minat, yang kedua belum memiliki, yang ketiga pemahaman sudah masih rendah. 2 orang. Pertama mungkin kalau tentang literasi ya, belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, maksudnya kalau diperjelas di sini nanti saya apakah misalkan gini, ketika yang diidentifikasi itu ketika ada informasi yang diberikan dalam bentuk teks atau apa, siswa itu mampu nggak sih memberikan simpulan atau mungkin maksud ya, jadi maksud informasi itu. Nah, mungkin barangkali kan pertama yang dilihat mestinya dia mampu membaca, itu sudah pasti ya, membaca dengan baik itu sudah, cuma dia bisa menangkap informasi itu enggak gitu ya. Mungkin yang dimaksud masih ada peserta yang salah dalam menuliskan informasi dari soal itu kan sebenarnya maksudnya adalah memahami soal, mungkin gitu ya Bu Sriani ya, karena memahami soal itu bisa dikategorikan mungkin membuat kalimat yang berbeda yang mungkin maknanya sama dengan soal itu kan berarti dia memang memahami, sehingga yang paling sering dipakai itu menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan, itu mungkin maksudnya di situ ya. Nah, mungkin kemudian yang kedua kurangnya minat. Nah, ini mungkin indikatornya apa ya? Mungkin yang dilihat itu semua bacaan tidak tertarik atau bacaan tertentu dia tidak tertarik. Mungkin yang dilihat itu kan mesti ketertarikan siswa di dalam membaca ya. Mungkin malas atau apa yang diamati di situ yang diidentifikasi. Kemudian ketika tingkat pemahaman peserta didik masih rendah ini
literasinya matematik atau literasi secara umum. Mungkin kan kalau itu literasinya matematik itu include yang di nomor 1 atau enggak ya, misalkan itu. Tadi kan menuliskan yang diketahui ditanyakan itu kan sebenarnya menangkap informasi. Kemudian yang kalau itu dalam persoalan berarti bisa menyelesaikan. Nah, mungkin kan yang dilihat ketika nanti di dalam definisi literasi, kenapa disandingkan kadang dengan literasi dan numerasi? Ya mungkin barangkali diperjelasnya itu. Jadi kalau tingkat pemahaman peserta didik masih rendah itu pemahaman apa, gambarannya seperti apa. Itu mungkin Bu Ani ya, sehingga nanti kalau ternyata yang dideskripsikan itu tidak masuk di literasi ya berarti nanti dimasukkan di numerasi. Tapi kalau misalkan itu adalah bagian dari literasi cuma dituliskan kira-kira seperti apa, ya, mungkin gambarannya itu. Kemudian yang tadi tertarik yang HOTS tadi. Bentar, Pak. Bawah. Ya ini. Pemahaman peserta didik yang masih kurang tentang HOTS. Maksudnya gimana Ibu ini? Kurang memahami soal HOTS, Pak, maksudnya. Gini, kan kalau kita tidak, kan biasanya kita tidak menyampaikan ke anak didik kita itu, anak-anak ini soal HOT ya, kan tidak, kadang-kadang kan gitu. Yang kita berikan, tolong ini ada beberapa masalah dalam matematika, tolong diselesaikan. Nah, itu kadang-kadang kan masalahnya itu. Nah, ketika nanti kalau itu terkait dengan pemahaman peserta didik masih kurang tentang soal HOT itu, mungkin yang dimaksud itu kan apakah kalau soalnya sudah tipe HOT itu anak tidak memahami maksud soal gitu ya? Ini kalau saya tangkap gitu. Iya, Pak. Peserta didik kurang latihan tentang soal HOTS. Penalaran siswa tentang soal HOTS masih kurang. Pemahaman peserta didik. Mungkin gini Ibu ya. Kalau di sini penalaran siswa tentang soal HOTS masih kurang, mungkin ketika diidentifikasi itu, pertama mungkin apakah dia memang tidak memahami soal. Ya, misalkan, oh dia tidak memahami soal, siswa tidak memahami soal, gitu ya, soal. Kalau misalkan soal HOTS ya nggak apa-apa di situ. Kemudian yang kedua, kalau dia misalkan, apakah kalau dia memahami soal, apakah dia itu sudah bisa merencanakan? Nah, kadang-kadang kan masalah itu kan kadang gini, dia tahu maksud soalnya seperti ini tapi nggak bisa membuat perencanaan penyelesaian, atau mungkin gambarannya informasinya tahu tapi gambaran masalah yang ditanyakan kurang tahu. Itu kadang-kadang kan bisa juga muncul seperti itu. Nah, mungkin identifikasi ini di analisisnya di sini diperjelas aja, sehingga kan kalau misalkan hanya karena kurang latihan itu kan beda dengan penalaran ya. Nanti kan kalau latihan jangan-jangan nantinya jadi menghafal. Maka mungkin kalau penalaran itu lebih menggambarkan pada proses dia salahnya di mana. Ya, jadi kalau penalaran itu menggambarkan pada proses anak-anak itu sering salah di bagian apa. Ya itu berarti lebih enak gitu. Tapi kalau hanya kurang latihan kan akhirnya solusinya itu drill ya, berikan banyak soal kemudian akhirnya dia mencoba untuk latihan itu. Mungkin kalau saya menangkapnya kok seperti itu, sehingga nanti kan kalau berpikir pada proses, itulah yang nanti ketika menjadi solusi itu kan artinya ada tahapan bagaimana mengajarkan kepada anak menyelesaikan soal HTS. Jadi oh tahapannya seperti ini, cara menalarnya ya. Kalau geometri itu kan biasanya buatlah ilustrasi dulu. Kalau Anda mampu membuat ilustrasi, maka menalarnya itu mudah dari gambar itu. Nah, itu berarti kan oh ada tahapan. Oh kalau misalkan soal cerita
memang tahapannya adalah bagaimana membuat model. Nah, ketika model sudah terbentuk, tapi kan kadang-kadang soal UTS itu juga nggak harus dengan rumus ya. Jadi artinya rumus itu kadang diperlukan, kadang tidak. Nah, berarti kan artinya ada dua versi. Bagaimana kalau kita mengarahkan ke bentuk model atau kita menggunakan penalaran saja, sehingga nanti mungkin dihitung dengan beberapa ilustrasi itu selesai. Nah, itu namanya proses. Saya pikir nanti ketika latihan itu nanti penyebabnya apa ya, gurunya belum pernah memberikan soal, nanti solusinya apa, berikan soal kan selesai. Gitu ya. Mungkin akhirnya tindakan itu nggak akan nampak suatu apa ya, suatu perbaikan dan orang tidak bisa ini kan. Kalau kita harapkan nanti kan ada studi tiru dari Bu Ani, misalkan saya bisa melihat saya ingin studi tiru bagaimana mengajarkan soal hot itu pada anak didik kita, gitu ya. Itu berarti kalau bisa menekankan kalau itu penalaran berarti diidentifikasi pada proses yang mana yang anak itu gagal. Gitu mungkin. Ke bawah sedikit. Ya, Pak. Penguasaan guru terhadap model pembelajaran rendah. Dari kemarin yang kira-kira ditemukan apa Ibu terhadap model kemarin? Itu Pak, belum bisa untuk yang pemanggilan nomor itu belum bisa untuk semuanya terpanggil Pak, kan panggilannya secara acak saja dan beberapa nomor saja. Nah mungkin gini, artinya ketika mungkin terhadap penggunaan model-model pembelajaran, jadi kemarin yang diidentifikasi itu kan ketika misalkan apakah dalam tahap kan ciri model ada sintaknya, mungkin apakah misalkan di situ yang dilihat itu pertama kalau misalkan modelnya cocok, di sintaknya itu memang mungkin tidak berjalan baik. Jadi misalkan yang diidentifikasi apa, misalkan di situ kan lebih mengarah pada penggunaan sintaks ya. Atau mungkin modelnya mungkin apakah sulit diterapkan pada materi itu ya, itu kan mungkin artinya pemilihan modelnya yang mungkin disesuaikan dengan materinya. Nah itu berarti kita mengarahkan kan ke situ, sehingga mungkin ketika pemahaman guru mengenai langkah-langkah model yang digunakan, ya ini kan mengarah pada sintak ya, oke misalkan itu, tetapi mungkin ada gambaran itu yang paling bermasalah itu apa sih menggunakan sintak itu gitu. Mungkin kalau di PBL kan kayaknya orientasi pada masalah itu yang sulit itu adalah membuat misalkan masalah yang otentik, itu kadang-kadang memang kita rasakan sulit juga sih. Kalau masalah harus ada di sekitar siswa, pernah dialami, itu kadang-kadang sulit ya, misalkan seperti itu. Itu guru kurang optimal menerapkan model. Nah ini mungkin juga sama kan, ini redundant dengan yang atasnya ya. Mungkin artinya ketika nanti kita menjelaskan pada tahap yang mana yang sering salah, sehingga mungkin barangkali itu kan agak sama, kurang paham, akhirnya kan kurang optimal. Itu kan mungkin yang menjadi masalah sebenarnya kurang optimal saja dalam menerapkan model, karena mungkin penyebabnya itu ya mungkin ada beberapa yang mungkin persepsinya adalah berbeda. Itu mungkin bentuknya seperti itu, sehingga nanti dalam menentukan apa ya, akarnya itu kan akhirnya kita tahu bagaimana ketika nanti kita melihat model itu harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan ya. Jadi mungkin maka kan ada pertimbangan yang digunakan selain materi, mungkin kondisi peserta didik atau sarana prasarana. Mungkin itu Bu Ani, tinggal nanti mungkin di analisisnya disesuaikan, sehingga nanti biar nanti gambarannya kalau bisa masalahnya itu tidak satu, ya mungkin bisa dipilah menjadi beberapa, terus nanti dianalisis. Kan
dalam model pun kan mungkin masalahnya tidak hanya satu. Mungkin itu. Pak, terima kasih atas masukannya. Nggih. Izin stop sharing, Pak ya. Oke, nggih. Oke, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu. Pertama, mungkin Bapak Ibu tolong untuk dilanjutkan. Sekali lagi mungkin yang pertama ketika nanti diidentifikasi, mungkin kita tidak perlu memang sebanyak-banyaknya tapi yang di luar, tapi sebanyak-banyaknya mungkin yang kita terlibat aja, sehingga nanti solusi-solusi yang diharapkan itu lebih fokus dan nanti lebih memberikan makna pada pembelajaran yang kita lakukan, sehingga nanti ketika kita identifikasi tapi ternyata yang kita berikan muaranya adalah bukan urusan kita, itu nanti kan toh akhirnya kita abaikan. Itu kan berarti artinya kita sudah berupaya banyak bekerja tapi akhirnya tidak digunakan, itu kan sedikit energinya terbuang. Mungkin itu sehingga saya mohon nanti bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua, besok mungkin kita coba presentasikan kembali sehingga nanti ketika hari esok berarti harusnya sudah Bapak Ibu mengidentifikasi memang masalah-masalah itu yang ada di kelas kita. Jadi yang kita harapkan itu adalah masalah-masalah itu mungkin yang pertama lebih enak ketika itu kita amati, kita rasakan yang ada di sekolah kita, di kelas kita, sehingga nanti penyebab-penyebabnya memang kita bisa mencari, mungkin kita tidak tahu penyebabnya itu bisa dari orang lain. Nah itu berarti nanti kan artinya explore-nya bisa lebih leluasa, tetapi toh endingnya perbaikan itu adalah untuk kita. Jadi mungkin harapannya begitu, sehingga ada satu inovasi yang kita hasilkan, itu berarti kan artinya kita menghasilkan sesuatu yang mungkin di kelas kita ada masalah, kemudian nanti kita bisa menentukan solusi, dan solusi itu bisa dituliskan dalam best practice kita, sehingga nanti orang lain bisa studi tiru dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi harapannya begitu, sehingga lebih fokus itu menjadi lebih enak dan tidak banyak pekerjaan. Mungkin gitu nggih. Selamat bekerja, mohon maaf jika ada yang kurang. Kita ketemu lagi esok. Mungkin kalau besok saya pagi nguji skripsi, berarti mungkin sekitar pukul 10 saja nanti kita Vkonnya, sehingga mungkin pagi Bapak Ibu bisa beraktivitas dulu, atau mungkin buka LMS atau mengerjakan yang terkait dengan DLK ini. Oke, matur nuwun. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Sukses selalu untuk Bapak Ibu, tetap semangat dan semoga semuanya bisa segera lulus PLPG ini dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke.